jadi konfirmasi lagi ya buat teman-teman ya, Pak Tung sudah sehat walafiat, cuman ini recovery karena kan ya kita nggak tahu ya, ini kan lawan corona ini kadang-kadang ada simpang siur ya Pak ya, ada yang bisa aktif kembali, ada yang bisa menularkan seperti itu ya Pak ya. Sebetulnya setelah saya diskusi kan begitu banyak dokter yang temen, kepala rumah sakit Sulianti Saroso yang fokus untuk nangani itu ya temen, kakak kelas saya di kedokteran, tapi saya di Fakultas Hukum di UNS sama-sama. Kalau direktur utama terus yang nanganin juga direktur utama Pak Budi Sulistya yang di RSPAD itu juga teman baik. Terus kemudian yang di persahabatan juga teman baik, dokter-dokter banyak yang temen, terus kemudian diskusi. Terus tentu saja dokter saya, dokter Allen yang di Siloam Karawaci, dokter Benyamin juga. Nah, ketika diskusi, ternyata memang ada pendapat seperti gini, Pak Tung, ini tuh hal baru. Kita tuh sama-sama seperti gajah, seperti orang buta, suruh ngeraba gajah, kemudian disuruh mendefinisikan apa itu. Kena ekor, kayak cambuk, megang belalai, kayak ular, megang kakinya kayak pohon kelapa, megang perutnya kayak tembok ini. Jadi ternyata ada 4 kesimpulan saya. Jadi kambuh kembali itu nomor 1 kemungkinannya adalah belum, antibodinya belum keluar, penyakitnya sudah hilang duluan karena obat-obat, bukan karena antibodi. Terus kemudian kena lagi virus yang sama. Yang kedua, memang sifatnya ini ternyata seperti demam berdarah, jadi Anda bisa kena lagi, bisa kena lagi. Yang ketiga bisa jadi reaktif. Maksudnya reaktif itu virusnya ada di dalam tubuh, seperti virus hepatitis B, hepatitis C. Kalau Anda lemah, dia akan lagi. Nah, yang keempat, itu dokternya bilang enggak, kalau kena ini mestinya kebal Anda, jadi lebih kebal. Jadi ini bisa jadi kalau kena itu kena strain yang baru. Strain baru, jadi virus yang baru. Kayak hepatitis A, itu kan ada B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, sekarang sudah sampai G, jadi keluar virus hepatitis itu serinya banyak. Lah COVID-19 ini, dokternya bilang sudah ada 3 strain, dokter yang lain, enggak Pak Tung, sudah ada 8 strain yang baru. Nah mungkin kena lagi yang berbeda. Jadi 4 pendapat itu tadi, kesimpulan saya sederhana. Ya sudah, sekarang ini tetap nomor 1-nya adalah taati aturan pemerintah, jaga jarak, jangan mudik dulu. Terus kemudian juga kalau kemana-mana, yang penting saja kalau bisa di rumah. Terus kalau kemana-mana terpaksa ya harus pakai masker, jaga kebersihan. Terus berikutnya apa? Jaga imunitas kita. Jadi jaga imunitas kita biar kita semangat, seger, sehat, bahagia itu bagaimana sehingga imunnya naik. Nah itu. Saya share di Instagram saya, tungdesawaringin.tdw, bagaimana meningkatkan imunitas itu tadi dari pengalaman saya belajar ini banyak. Yes. Oke, luar biasa Pak Tung. Ya, ini jadi ini true story loh bisa dibilang. Karena banyak orang yang ini kan benar-benar Pak Tung ngalamin ibaratnya perang tuh masuk di medan perang, battle with life ya kan, antara hidup dan mati dan survive ya. Jadi makanya dan sekarang di luar sana ini Pak Tung ya kan, di luar sana kan banyak yang galau nih, tiba-tiba punya penghasilan kemudian nggak punya penghasilan gitu loh. Nah yang saya menarik adalah apa kan banyak orang yang tanya ke saya ngomong paling enak itu kalau ngadepin muridnya Pak Tung. Jadi kalau udah ikut seminarnya Pak Tung, udah ikut kelasnya Pak Tung, itu enak orangnya. Ketika kondisi kayak begini tuh pasti bisa memberi arti gitu kan, enak gitu loh. Beda kalau orang yang nggak pernah ikut seminarnya Pak Tung, pokoknya kelihatan banget deh. Orang ikut kelas saya pun kalau ini mesti ikutnya Dewi itu kerasnya itu kelihatan, dari baunya udah kelihatan Pak Tung. Dari semangatnya ini, nah ini sekarang banyak orang yang lagi depresi nih Pak Tung, apalagi yang middle class ya. Middle class yang menengah ke bawah, menengah ini. Nah ini kalau menurut Pak Tung ini apa sih kasih wejangan buat kita ini loh Pak Tung yang sebenarnya masih sehat sebenarnya kan dibanding yang kena masalah kan masih sehat, tapi kadang-kadang galaunya itu malah orang yang beruntung masih sehat, weh. Nggak punya duit bisa dicari lagi. Nggak punya nyawa habis, nggak punya kesehatan habis semua. Ya, jadi kalau tipsnya itu kemarin kan saya juga IG live dengan Mas Iporai, terdiskusi bagaimana kita bisa survive finansial gitu ya dalam kondisi seperti ini. Tentu saja kalau Anda ikut di Financial Revolution saya, mestinya Anda sudah antisipasi. Maksudnya antisipasi itu orang yang sukses itu bukan bereaksi. Ketika terjadi baru bingung. Ketika pensiun, aduh enggak punya pensiunan. Jadi kayak saya ini
sakit gini income-nya miliar-miliaran. Iya, 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 iya. Pasif income Ada udah berat. satu dari pasif income tuh ada berkurang, tetap Iya. berkurang. Jadi di Hmm, hotel itu berkurang dramatis, di Bali, di villa itu wes habis. Wah, wes habis. tobat. Itu minus-minus gitu ya. Nah, tetapi gini loh, uang itu akan selalu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Yes. kita punya ilmunya dan punya keberaniannya, kita bisa antisipasi sedemikian sehingga kita bukan hanya survive tapi bisa tumbuh dalam kondisi seperti ini. Dari Oke. saya pribadi, kalau tentu dari passive income masih ada gitu ya, dari bunga deposito aja juga masih ada. Terus kalau dari Hmm. passive income bisnis itu mau tidak mau tetap turun. Walaupun di Nah, PSBB, pembatasan sosial berskala besar gitu ya, iya. itu Nah, yang namanya laundry boleh buka loh. iya. Karena kebutuhan Ya kan pokok. itu pasal 14 Nah, sampai apa. Jadi boleh buka karena itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah itu pun hmm. kita buka omsetnya tetap turun. Tetapi Ya. lumayan masih dapat income di sono gitu ya. Indomaretnya juga masih ada income. Hmm. Hotelnya minus, hotel udah minus. Tapi saya kan masih punya deposito, masih punya yang menarik lagi nih. Jadi salah satu penghasilan saya yang besar pada waktu di rumah sakit itu adalah perak. Perak ya. Oke, menarik sekali. Nah, Perak kalau naik saya ya juga. ngomong kenapa? Perak itu lagi naik ya, Pak tuh. Gila-gila. Sebetulnya kan gini, jadi perak dengan emas itu perbandingannya biasanya zaman Nabi Muhammad dulu itu 1:10, 1 gram emas sama dengan 10 gram Ya. perak. Lah, Nah, satu waktu ini jeblok terus, sempat anjlok, emasnya rontok. Saya bilang, bagus, emas rontok, sikat. Kalau saya emas kan sudah hmm. rutin. Saya bertahun-tahun Ya. aset alokasi setiap bulan beli emas, beli emas, beli emas. Kalau Anda ikut seminar saya selalu menganjurkan emas, at least Bahkan dari 10 7,5%. tahun yang lalu, Pak. Dari 10 tahun yang lalu tuh 10 ngomong tahun. perak. Iya. 2008 aku ingat banget sih. Aku ikut kelas Financial Revolution, terus kemudian Master Break itu 2008 tuh ingat Pak Tung itu bilangnya perak itu ya. Nah, ini ada yang nanya, Solbul nih, gimana cara beli perak? Lah ini, saya ngasih informasi, kalau Anda tidak tahu, terus kemudian belinya kan bingung toh. Iya. Saya beli di UOB, saya beli di Money Mall, kemudian ada saya yang beli yang ya tidak beli fisik, selalu beli paper gitu ya. Tetapi dalam Nah, hal ini, Anda harus butuh pengetahuannya. Peluang itu timbul, jadi gini loh, yang namanya hoki, itu ketemu antara peluang dan persiapan. Saya siapa? persiapan sudah dari 2008 loh, perak Iya, loh. iya, iya. Bener Pak, dari 2008 Pak. Dari zamannya Pak Robert Kiyosaki bilang perak itu ya. Iya, terus saya mempelajarin perak, terus pernah untung berapa puluh Mercy S-Class, terus pernah rugi berapa puluh Mercy S-Class juga. Ilmunya belum cukup. Nah, terus sekarang ini perbandingan emas dengan perak, itu sempat 1 gram emas sama dengan 124 gram perak. Jadi perak super ketinggalan. Lah terus saya pada waktu perak-perak anjlok itu, wah saya coverin. Begitu trennya confirm naik, nah itu saya ada grafiknya. Sekali waktu saya share di Instagram saya juga gitu ya. Jadi saya hanya ini sederhana saja. Saya jelasin di sini bisa nggak ya secara imajiner ini? Boleh Pak, Boleh. kira-kira gitu. Jadi kalau kita turun terus, kita nggak pernah tahu kapan itu paling rendah. Iya. Anda beli turun lagi, bisa habis Anda. Apalagi kalau Anda pakai leverage. Saya juga pakai leverage, cuma 1:2. Orang 1:10 langsung mati. Turun 10% Anda habis semua. 1:3.000 bar. Cuma 2 detik Anda hilang. Untung banyak, kalah langsung tamat riwayat. Nah, tapi sekali lagi, sebenarnya kalau titik turun terus, kita nggak bisa, apa saya gambarkan aja ya. Saya ngambil pulpen dulu ya, biar jelas ya. Boleh ya? Boleh Pak, silakan Pak. Menarik. Ini kapan lagi kita dapat ilmu investasi bagus ini teman-teman tentang perak ya, dan saya juga belum paham ini kan. Kita belajar sama-sama di sini dan luar biasa sekali Pak Tung mau share di sini ya. Oke. Ternyata nyari pulpen. Baru nyari. Mana nih pulpen? Sabar. Bentar, sambil nunggu teman-teman coba ditulis. Ini teman-teman dari mana saja ya? Dari mana saja ya? Nah, coba sebutkan kota Anda supaya ini buat penyemangat juga Pak Tung juga. Sebentar ya. Ya, siap. Nah, ini menarik ya, karena gini, yang perlu dicontoh Pak Tung adalah satu teknis, yang kedua adalah inspirasinya, karena memang benar-benar beliau itu
ibarat kata ya, kalau kita lagi down apa segala, bahkan saya ketika jogging pun ikut podcast yang saya tahu Pak Tung itu merekam itu udah 10 tahun yang lalu, ya kan, 5 tahun yang lalu, di podcast itu kan ada banyak itu kan. Nah, tapi ilmunya masih everlasting, dan itu sebenarnya basic ketika Anda mau berbisnis apapun, ya kan, mau Anda bisnis fisik ataupun non fisik. Nah, ini. Oke. Kalau ini biasanya kalau gini terbalik nggak ya? Saya gambar. Terbalik, Pak Tung. Oh, Tapi nggak terbalik ya? apa-apa. Iya, terbalik. Oke deh, saya berusaha membalik. Nah, ini semoga bisa kelihatan ya. Kelihatan nggak nih? Iya. Ya, sudah kelihatan. Ini sudah saya balik di gambarnya. Ya. Kalau kita beli saham, beli emas, beli perak, beli apa, ketika pas anjlok, kita nggak pernah tahu how low it can go. Jadi kalau kita beli sini, saya zaman dulu beli, turun, beli lagi, average down. Zaman saham BNI, pada waktu launching 800 rupiah, tahun berapa itu ya? Tahun 99, 98 yang pada waktu bumi gonjang-ganjing 9 itu 800 rupiah, sampai opening 800 pembukaan pertama, jadi 1.500, turun anjlok tinggal 500, beli loh. Beli. Besok turun lagi jadi 400, beli lagi dong, average down. Besok turun lagi 300, beli lagi dong. Besok 200, nggak punya duit sudah. Habis besok turun sampai tinggal 25, atau saham digabung lagi dari 100 saham jadi 1 saham. Wes habis-habisan sekolah dengan praktek gitu ya. Nah, terus kemudian saya belajar begini, bagaimana kita bisa tahu bahwa, ini penting sekali ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa kalau ini sudah mulai naik. Caranya begini, Anda harus tahu bahasanya yang namanya support dan resisten. Maksudnya apa support dan resisten? Oh, ini tulisannya kebalik ya Mas Ian, S-nya harusnya ke sana ya. Tapi support itu adalah titik yang pada waktu rendah, mantul tinggi, itu namanya support. Nah, support. Kalau resisten itu sudah tinggi, tahu-tahu diajar turun lagi, resisten. Jadi mau naik susah, itu resisten. Kalau support sudah mau turun, ada yang ngangkat lagi, ada yang mensupport untuk ngangkat naik. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau saham turun, terus kemudian sudah mulai mau naik? Caranya begini, ketika di sini adalah support pertama, ternyata naik. Nah, support kedua sudah lebih tinggi dari support pertama. Dan kemudian naik lagi, resisten 1 dan resisten 2. Resisten 2 sudah lebih tinggi dari resisten 1. Kemudian ini mulai naik lagi. Nah, kalau mulai naik lagi di sini, ini kemungkinan Anda tepat itu 70%. Nah, kalau turun nanti Anda cut loss, kan gitu ya. Berarti turun lebih sini, berarti Anda bisa cut loss di sini. Tapi begitu di sini, ini kemungkinan naiknya bisa 70%. Nah, dari saya mengandalkan hanya ini aja, perak gitu dalam seminggu lumayan ini. Ember-emberan. Jadi, jurusnya super sederhana. Dan bagi saya perak nggak mungkin nol. Perak nggak mungkin nol. Kalau saham mungkin nol. Nggak bisa. Ya, jadi sebetulnya setiap gini, uang itu akan selalu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, saya boleh share kalau misalnya bagaimana bertahan dalam situasi seperti ini, yes. Tapi kita bisa juga antisipasi di kemudian hari ini arahnya kemana. Siap? Ya. Boleh, Pak. Jadi, kalau mau bertahan di hari ini, bukan hanya bertahan, kalau bisa tumbuh, itu bisnis kita harus mulai eco. Ini saya belajar dari Ipo Wright kemarin waktu saling sama-sama belajar saling. Eco itu bergema. ECHO. Bergema itu ketika bisnis dalam situasi seperti sini, E-nya harus efisien. Biaya tidak perlu, ya tidak harus keluar, ya jangan keluar, begitu ya. Kalau saya sih masih keluar, masih gaji, masih THR, masih apa. Sudah lama ya untuk keluarga kita dulu, deket dulu untuk karyawan. Ini pun beberapa passive income jadi yayasan, Pak Tung. Iya, saya juga passive income saya jadi yayasan, nih orang nggak kerja digaji. Iya. Karena ya, kalau nggak gitu kan, Pak Tung, jadi kan saya mempunyai analisa, Pak Tung, kalau nggak gitu kan, mereka pengangguran malah nanti kriminalitas, kriminalitas malah naik kan. Betul. Jadi kan, saya kan bilang, udahlah kita sebagai pengusaha sementara sekarang jadi yayasan dulu, ya kan, minimal memproteksi orang-orang ini supaya tidak berbuat vital. Karena kan kalau sudah lapar apa segala ini kan
orang jadi blank gitu kan. Nah, Betul sekali. Jadi E-nya harus efisien. Tentu saja ada beberapa yang kita sudah tidak bisa, ya terpaksa harus jadi yayasan tadi. Ini yayasan panti asuhan TDW nih. Ya sudah, dijalani. Jadi efisien. Kalau Anda menengah ke bawah ya tentu harus efisien. Kalau kita memang sudah punya passive income ya sudahlah jadi yayasan dulu sementara. Setuju itu ya. E-nya efisien. Terus kemudian C-nya kan CHO toh, eco, menggema. C-nya harus kreatif. Saya beri contoh, jadi APD, kalau kita mau potong ya, potong sekarang kan susah, kita mulai gondrong-gondrong susah. Ternyata ada yang Pak Hermanto Tanoko kemarin baru potong itu diundang di rumah. Itu kalau partner saya, jadi orangnya pakai APD, jadi pakai gini, kayak gini. Terus yang datang pun yang mau potong juga harus pakai APD. Terus kemudian cuma dikasih cover gini, terus rambutnya ada dipotong. Nah itu sekali ngundang 750.000 loh. Seru nggak? Luar biasa ya. Satu keluarga kan pulang, ya kalau di tempat saya ngundang satu orang 750.000 di Jakarta. Tapi nah orang ya terus kepepet terus gimana? Iya betul juga sih. Itu kan kreatif. Yes. Betul kan ya? Jadi kreatif itu cari cara yang kemudian hanya itu adalah kalau Pak Iwan bilang health, yang di bidang kesehatan hari ini Anda ikut jadi jualan vitamin, jualan istilahnya masker, jualan APD, jualan apapun yang dibutuhkan, VCO, virgin coconut oil yang saya gaung-gaungkan sangat membantu saya itu tadi misalnya begitu. Nah apapun yang kalau saya bilang selain health people, yang membantu orang. Nggak bisa apa, ada yang bisa nganterin, Anda jadi pengantaran lumayan. Ada bisa apa yang Anda bisa memenuhi, boleh, help people. Jadi saya kan pernah jadi juri baru aja berapa saat ini Pak Dahlan Iskan cerita kita harus kreatif. Terus kemudian kamu usul apa saja. Lah usul itu saya dijadikan juri tunggal. Saya bilang Pak Dahlan minta 30 menit. Saya buat, ternyata usulannya banyak Bang. Sorry Pak Dahlan minta 30 menit lagi. Jadi oke dia siap. Saya jadi juri tunggal. Nah itu ternyata ya banyak sekali ide-ide yang super seru. Salah satu contoh, dan idenya sudah dijalankan. Karena dia adalah seorang ustadz, dan kemudian di daerahnya ini ada sekian ribu, dia menggalang langsung mendata semua. Jadi semua mendata, jadi mendata orang-orang di kampung tersebut ada 3.000 orang atau apa yang tempatnya dia, terus kemudian masing-masing itu butuh apa. Misalnya butuh beras, butuh kecap, butuh apa, didata semua, belinya bareng-bareng. I see. Dan dari data tadi ada 10% yang mereka orangnya tidak mampu. Pak, saya ini. Nah, terus kemudian ketika beli tersebut dapat diskon. Karena kan belinya bareng-bareng 3.000 orang, didistribusi atau dikoordinir. Nah, murah, jadi berasnya dapat murah, kecap dapat murah, mie murah, Indomie murah, semuanya murah. Terus kemudian jadi tetap dipotong 10%. Jadi harganya itu dipantek 10%. Jadi dan 10% itu untuk apa? Dibagikan kepada 10% yang kurang mampu secara gratis. Keren nggak? Keren. Itu saya menangkan dong, saya juri tunggal. Jadi itu kayak just tip ya, setengahnya kan kayak just tip itu ya, Pak Tung ya? Ya, seperti jasa titipannya punyanya anak buah saya dulu tuh, Ong Tat Chan, sekarang jadi direktur di Bank Sampurna. Nah, jadi dunia berubah, kita harus kreatif, cari cara-cara baru untuk jualan barang yang dibutuhkan, bahkan juga untuk cara marketing yang baru. Nah, setelah C, kreatif, hanya health, ya O-nya ini harus online. Saat gini angel, pakai baliho, sopo, pakai radio, susah. Harus online. Dipaksa jualan online. Dipaksa untuk online, keren banget loh. Keren banget. Anak saya kan setiap hari video call dengan anak saya. Anak saya masih sekolah. Ya, Papa, ya ada enaknya sih. Jadi ini bebas ini. Jadi pakai celana pendek boleh, sambil guling-guling boleh. Sekolahnya gini, oleh kasih tuh. Tapi enggak enaknya ya enggak bisa ketemu Pak, enggak bisa basket, enggak bisa bersosialisasi. Nah, tetapi ternyata bisa juga sekolah melalui online. Nah, sekarang ini jadi Anda eco, kalau mau bertahan ya efisien, terus kemudian yang namanya kreatif, cari cara. Ya, terus kemudian hanya health tentang di bidang kesehatan ataupun yang help people yang dibutuhkan apa. Hari mau potong rambut, susah. Anda apa? Mau potong rambut. Nah, kan sesuai dengan jarak atau tadi jarak jauh. Saya begini, saya pakai APD ini, satu pakai APD 120.000 hilang langsung dibuang nih ya, bayar tuh 150.000. Ya wes daripada gondrong elek.
Di Jakarta, di Tangerang, satu orang 750.000. Ini saya barusan dengar Pak kita ikut di Amerika itu lagi yang ngetren adalah Pak studio yoga. Dia bikin kayak dia studio yoga yang kemudian sepi dan kemudian akhirnya dia bikin Pak live. Jadi bayarnya live. Jadi yoga di masing-masing tapi live gitu. Dan itu berbayar dan itu lumayan booming di Amerika sekarang itu Pak. Termasuk saya kan hari ini ngadakan seminar charity ya. Jadi e-learning live. Pak Roy sudah jadi pembicara belum? Belum Pak. Nanti periode kedua, 100% kita amalkan. Nah itu yang daftar sudah ratusan dan bayar dan sungguh luar biasa begitu ya. Jadi 15 seminar online setiap jam 2 siang, terus setiap hari. Kecuali ada liburnya juga, beberapa libur untuk baca, libur untuk begini. Terus itu totalnya 15, itu totalnya 8 juta sekian. Kita jual cuma 200.000 dan 200.000 100% kita amalkan. Terus saya kasih bonus lagi. Orang yang ikut seminar itu tadi, yang di Instagram saya tongsewaringin.tdw, itu saya kasih bonus seminar saya live. Marketing Revolution yang harusnya orang bayar 36 juta selama 5 hari, nanti ketika badai corona berlalu, bagaimana kita merestore cara marketing kita, tak kasih gratis, jadi 200.000 untuk seminar 5 hari di Jakarta dan di Surabaya, wong edan toh, terus ditambah 15 seminar online, waduh, ini duit ya, udah dapat ratusan juta loh saya. Dan 100% sudah sumbangkan, nah ini kan baru seru. Yes, menarik sekali ini Pak Tong. Prediksinya gini Pak Tong, kalau menurut kan kita, kalau ya kan saya Pak Tong juga prediksinya kondisi yang seperti ini akan sampai berapa lama ini Pak Tong? Kalau tergantung ini, jadi kalau itu kan ada orang Indonesia yang jago statistik kemudian memberikan satu yang namanya prediksi, kalau semua nurut gitu ya. Katanya kalau semua nurut itu Mei ya bisa lah, no. Wah saya sudah gembira ria, Mei, tapi ternyata susah orang Indonesia suruh nurut. Susah Pak. Jangan rame loh sekarang di jalan-jalan tuh makin lama makin rame loh, udah kembali kayak semula gitu loh. Ngeyel semua. Lah kalau nekat seperti itu, gini loh, betul 80% dari Anda sakit itu tuh tidak ada efeknya. Jadi Anda tidak terasa. Bahkan di Wuhan sekarang itu terjadi satu social problem di mana ribuan orang itu positif, tidak pernah negatif. Orangnya seger buger, nggak pernah negatif. Atau gimana nih? Orang di karantina terus ini nggak sembuh-sembuh, nggak negatif-negatif. Keluar nanti nularin orang lain. Iya. Nah, 80% itu seger tanpa ada masalah apapun. Tanpa gejala. Tanpa gejala, tapi carrier nularin orang lain. Iya. Lah kan sedih kalau gitu. Iya. Jadi Anda ya. Kayak bebek itu kan sehat tapi nularin penyakit ke ayam-ayam. Bebek itu ayamnya. Jenis ayam mati. Yang senior, yang komplikasi, diabetes itu bahaya sekali. Waduh, apalagi yang patah semangat berat sekali. Jadi memang kalau prediksinya setengah nurut gitu ya. Setengah nurut itu ya bisa Agustus. Kalau enggak nurut ya banyak yang kena Desember nanti baru putus itu ya. Loh berarti Pak ya, kalau sekarang sebenarnya kan Pak Tong vaksin itu belum ketemu ya dan obat juga belum ketemu ya Pak?